Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Melajuita Putri dengan NIM 191224020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi pidato persuasif. Materi ini saya ambil dari kompetensi dasar 4.4, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Pokok-pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian pidato persuasif, yang kedua, tujuan pidato persuasif, yang ketiga, struktur pidato persuasif, yang keempat, ciri kebahasaan pidato persuasif, dan yang terakhir, langkah penyusunan pidato persuasif. Yang pertama, pengertian pidato. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pidato merupakan ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan menurut Arsyad, pidato merupakan penyampaian pikiran atau gagasan serta informasi dari pembicara kepada khalayak umum dan bermaksud meyakinkan pendengarnya. Dari pengertian para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pidato persuasif merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang, dengan tujuan meyakinkan pendengar agar percaya sekaligus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan orator. Orator merupakan orang yang melakukan pidato atau pembicara dalam pidato. Tujuan pidato persuasif. Yang pertama, meyakinkan pendengar. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Meyakinkan pendengar di sini artinya memengaruhi orang lain agar percaya sekaligus mengikuti apa yang disampaikan dalam pidato secara sukarela. Kemudian tujuan pidato persuasif yang ketiga yaitu membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur. Struktur pidato persuasif. Yang pertama ada pembuka. Pembuka terdiri dari ucapan salam, penghormatan, dan ucapan syukur. Ucapan salam dalam hal ini misalnya seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, atau ucapan salam sejahtera. Sedangkan penghormatan di sini ditujukan jika dalam pidato disaksikan oleh pejabat atau orang-orang tertentu. Kemudian ucapan syukur itu seperti ucapan syukur kepada Tuhan dan lain-lain. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pernyataan posisi. Pernyataan posisi di sini berarti setelah mengucapkan ucapan syukur, terdapat pendapat atau pendirian yang digunakan untuk mengulas suatu persoalan. Nah, dalam pernyataan posisi ini, misalnya kita dapat mengetahui apa posisi pelaku pidato terhadap suatu persoalan, kemudian apakah menjadi korban, ahli, atau hanya seorang yang peduli terhadap persoalan tersebut. Untuk membuat pernyataan posisi yang kuat, kita dapat mempertanyakan beberapa poin penting, seperti siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, jenis argumen apa yang akan menarik perhatian pendengar. Kemudian, ada isi pidato. Isi pidato di sini berupa argumen-argumen. Argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti, pakar, dan data atau informasi statistik yang kuat. Kemudian, yang terakhir,
Penutup. Penutup berisi ucapan terima kasih dan salam penutup. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, kalimat saran. Kalimat saran di sini adalah kalimat yang berisi usulan agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan berarti kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar atau berbuat seperti yang dikehendaki orator atau pembicara. Contoh kalimat ajakan itu seperti kata mari, ayolah, mohon, tolong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kalimat arahan. Kalimat arahan berarti bertujuan memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Misalnya seperti kata harus. Yang keempat, kata hubung argumentatif. Kata hubung argumentatif misalnya itu seperti oleh karena itu, jika, maka, akibatnya, dan dengan demikian. Kemudian yang terakhir ada kata rujukan. Kata rujukan itu contohnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Kemudian masuk pada langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama, menentukan tema. Tema di sini harus sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan pada pidato. Kemudian yang kedua ada memahami tujuan. Memahami tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dapat dipahami dan sesuai dengan kepentingan topik. Kemudian ada yang menyusun kerangka pidato. Kemudian yang keempat, mempelajari topik. Mempelajari topik ini sangat penting, yaitu mengetahui dan mempelajari topik yang akan disampaikan. Dalam hal ini, lakukan kajian sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Luangkan waktu untuk membaca buku mengenai topik yang akan disampaikan. Catat berbagai data dan sumber penting yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah. Yang keenam, memahami audiensi. Dalam hal ini, pelajari siapa audien yang akan mendengarkan pidato, karena setiap audien memiliki kebutuhan tersendiri. Misalnya saat kita berpidato di depan mahasiswa berbeda dengan saat kita berpidato di depan pejabat. Sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang video persuasif, kalian dapat menonton contoh video yang sudah saya cantumkan di sumber. Kalian dapat melihat dan menontonnya lebih lanjut di aplikasi YouTube. Sekian dan terima kasih.